இந்த தேவடி அப்படினால தான். என்ன சொல்லிட்டு போற? Hai teman-teman, kembali lagi dengan Erni bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu film India Telugu yang berjudul Vada Chennai. Film ini diperankan oleh Dhanush sebagai Anbu, Andrea Jeremia sebagai Chandra, dan Aishwarya Raja sebagai Padma. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang terjebak dalam konflik dua gangster di wilayahnya. Tapi dia lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka, dan justru dia menjadi sasaran dari para gangster tersebut. Bagaimana keseruan dari cerita ini? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Cerita dibuka pada tahun 1987. Terdapat 4 orang yang baru saja membunuh seseorang. Mereka bernama Guna, Pasani, Velu, dan Sentil. Guna dan Velu menyerahkan diri dan masuk penjara, sedangkan Sentil berjanji akan membebaskan mereka. 1 tahun berlalu, Guna dan Velu masih di dalam penjara, dan hal itu memicu keretakan di antara mereka. Tahun 2000, kepala penjara baru berencana memberantas tindak kejahatan di dalam penjara. Sentil menjual obat-obat terlarang di dalam penjara. Dia masuk penjara untuk membersihkan namanya sebelum bergabung ke politik. Guna berusaha membunuh Sentil di penjara dengan menempatkan anak buahnya, Velu dan Mani, di penjara itu. Namun Sentil tidak pernah keluar dari blok 7 untuk menghindari anak buah Guna. Anbu, seorang anak muda, masuk penjara karena berkelahi. Dia menyelamatkan anak buah Sentil ketika diserang anak buah Velu. Dia ditempatkan di blok 11, tempat geng Velu dan Mani, dan dia di sana menjadi bulan-bulanan para narapidana lain. Polisi terus menggeledah dan membatalkan banyak penyeludupan. Anbu memberikan ponsel Mani ketika penggerebekan dan dia dipukuli habis-habisan oleh narapidana di sana. Cerita kembali ke tahun 1991. Anbu adalah pemain karambol hebat. Rajan mengajarinya sejak dia masih kecil. Hari ini terjadi penjarahan di beberapa tokoh karena kematian Rajiv Gandhi. Anbu dan ibunya mengambil beberapa barang. Seorang wanita bertopeng merebut mesin jahit Anbu dan dia menyerahkannya begitu saja. Keesokan harinya, polisi dan Tambi, orang yang dihormati di sana, meminta masyarakat mengembalikan barang-barangnya. Pemilik toko ingin melaporkan Anbu karena dia telah memukulnya. Dengan dalih, Anbu belum mengembalikan mesin jahitnya. Anbu berusaha mencari wanita itu dan memintanya mengembalikan mesin jahit. Tapi wanita itu menolak. Anbu terpaksa pergi ke pemilik toko dan di sana dia dihajar hingga tangannya terluka, dan karena itu dia kalah dalam kejuaraan karambol. Wanita itu datang pada Anbu dan meminta maaf. Dia bernama Padma. Anbu mengajak Padma pergi berdua, dan dari hal itu mereka semakin dekat dan menjalin hubungan. Dia berusaha menemui Padma dimanapun. Hari ini ada sebuah perayaan dan Anbu berhasil menyelamatkan Guna dari percobaan pembunuhan. Pembunuh itu mengaku jika dia dikirim Sentil, dan hal itu semakin memperburuk hubungan antara Guna dan Sentil. Cerita kembali ketika Anbu di penjara. Dia diajak salah satu temannya untuk bermain karambol bersama Sentil, dan Sentil cukup terkesan dengan cara bermainnya. Sentil berusaha mendekati politisi yang jadi penjara agar dia dapat terjun ke dunia politik. Suatu hari, Anbu diam-diam berhasil menyelundupkan obat terlarang dengan sandalnya. Dan karena itu, dia dipindah ke blok Sentil dan menjadi salah satu anak buahnya.
tahun 1996, Anbu dan Padma pergi untuk menonton dan mereka ciuman. Sayangnya dia ketahuan banyak orang dan karena itu mereka jadi bahan perbincangan banyak orang. Padma marah dan mulai menghindari Anbu. Sampai suatu saat Pasani berusaha menggoda. Mengetahui itu, Anbu dan adik Padma, Kanan, pergi menemui Pasani, tapi dia justru dipukuli. Anbu menemui Tambi untuk meminta bantuan, tapi dia ditolak. Dia kembali menemui Pasani dengan membawa parang. Mengetahui Anbu membawa parang, Pasani melawan dan terjadi pertengkaran. Dan pada akhirnya Anbu menusuk Pasani dan dia membunuh Pasani. Kembali ke penjara, Anbu menyarankan Sentil untuk mengadakan turnamen karambol. Turnamen karambol mulai dilakukan sampai akhirnya Sentil dan Anbu berhasil masuk semifinal. Di pertandingan terakhir, anak buah Velu sudah mempersiapkan persenjataan untuk membunuh Sentil. Tapi sayangnya, jari Sentil terluka dan dia tidak hadir di pertandingan terakhirnya. Anbu lolos ke babak final dan meminta Sentil hadir untuk melihat pertandingan finalnya. Dan pada akhirnya, Sentil keluar dari bloknya untuk melihat pertandingan Anbu. Masuk di bawah tenda, semua orang mengawasinya dan tiba-tiba tenda roboh. Seluruh anak buah Velu berusaha menyerang Sentil, tapi tidak berhasil. Tanpa diduga, Anbu justru menusuk Sentil dari belakang. Dan dari hal ini diketahui ternyata Anbu bekerja untuk Guna. Akibat serangan itu, Sentil terluka parah dan mengalami kelumpuhan. Cerita kembali setelah Anbu membunuh Pasani. Dia pergi ke rumah Tambi untuk meminta bantuan. Dan dia memintanya pergi menemui Guna. Guna memarahi adiknya karena dia dituduh membunuh Pasani. Anbu datang dan menjelaskan semua. Istri Guna, Chandra, memintanya melindungi Anbu karena suatu saat dia akan berguna. Dan Guna melindunginya dengan mengirim adiknya ke penjara. Tapi sayangnya, adik Guna justru dibunuh Sentil ketika di penjara. Mengetahui itu, Anbu berutang budi pada Guna. Beberapa waktu kemudian, adik Padma Kanan meminta Anbu untuk segera menikahi kakaknya. Sentil menyerahkan dirinya ke polisi dan ingin memulai gencatan senjata dengan Guna. Awalnya Guna ingin mendukungnya, tapi dia mendapat informasi jika Sentil memasukkan namanya dalam daftar sasaran polisi. Anbu pergi ke rumah Padma untuk melamarnya, tapi dia ditolak mentah-mentah oleh ayah Padma. Atas bantuan Kanan, akhirnya Padma mendapat izin dari ayahnya dan Anbu membawa pergi Padma. Guna ingin membunuh Sentil dan dia meminta bantuan Anbu untuk membunuhnya di penjara dengan memasukkan Anbu ke penjara untuk bisa mendekati Sentil dan anak buah Guna yang akan membunuh Sentil. Dan itulah saat Anbu menusuk Sentil. Setelahnya, Anbu keluar dari penjara dan dia mengatakan pada Guna jika dia tidak ingin bergabung dengannya dan ingin hidup normal sebagai pemain karambol. Cerita maju ke tahun 2003. Anbu menjadi pelatih karambol. Dan untuk Sentil, dia masih lumpuh dan bisnisnya hancur. Anbu telah menikah dengan Padma. Tambi mengundang Anbu untuk datang ke perayaan anaknya. Di sana dia bertemu Guna. Guna meminta Anbu untuk membujuk temannya agar mau pindah dari sini dan mendukung proyek Guna. Anbu juga bertemu dengan Sentil di pesta itu. Guna dan Sentil berkumpul untuk membahas proyek besar. Tapi pihak Sentil menolak untuk bekerja sama sebelum Guna memberitahu siapa yang telah menusuk Sentil. Tapi Guna tetap bungkam. Anbu menceritakan tentang dua geng itu yang diawali dengan orang bernama Rajan. Rajan adalah penyelundup terbesar di kotanya. Guna, Pasani, Velu, dan Sentil adalah anak buahnya. Mutu meminta bantuan Rajan untuk membersihkan pemukiman di sekitar pantai untuk proyek yang besar. Ketika rapat bersama, merasa hal ini akan merugikan warganya, Rajan menolak dan menentang Mutu. Dia bersumpah untuk melindungi warga dan tanahnya.
Dan untuk sementara, Rajan akan menghentikan kegiatan penyelundupannya. Rajan jatuh cinta dengan gadis bernama Chandra. Dia pergi ke rumah Chandra untuk melamarnya. கொஞ்ச நாளா ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எந்த கெட்டதும் பண்ணாமே. ஐயோ வேணாம் அத்தை. நீ எனக்கு கட்டி கொடு. Dan pada akhirnya dia menikah dengan Chandra. Kehidupan Rajan semakin bahagia sejak dia menikahi Chandra. Hari ini polisi datang untuk mengusir warga di sekitar pantai. Rajan dan anak buahnya datang berusaha melawan para polisi. Rajan berhasil melawan polisi dan menyekap atasan mereka. Rajan bernegosiasi dengan pemerintah. Dia akan membebaskan Chandra apabila wilayahnya tidak lagi diusir. Dan dia berhasil. Setelahnya, dia membangun sebuah klub untuk warganya. Hari ini, pimpinan Tamil Nadu meninggal. Rajan pergi untuk melihat prosesi terakhir pimpinannya. Ketika Rajan pergi, Senthil pergi untuk menyelundupkan barang. Mereka ketahuan polisi. Rajan sangat marah atas tindakan Senthil dan anak buahnya. Senthil mulai menghasut Velu dan Guna, dan mereka merencanakan untuk membunuh Rajan. Rajan pergi untuk menemui anak buahnya. Rajan datang untuk meminta maaf pada mereka. Dan karena itu, Guna ragu atas rencana mereka. Tapi ketika niat mereka ketahuan, mereka terpaksa menusuk Rajan. Tambi berusaha melindungi Rajan, tapi pada akhirnya mereka membunuh Rajan dengan membabi buta. Kematian Rajan membuat seluruh warga berduka. Chandra hanya bisa diam mengetahui suaminya mati dan dia bersumpah akan memecah mereka dan membalaskan kematian suaminya. Di masa sekarang, Anbu sedang menghadiri rapat untuk suatu proyek jalan. Anbu datang untuk menentang mereka dan menolak proyek itu sama seperti Rajan dulu. Mengetahui tindakan Anbu, Guna marah dan membocorkan namanya pada anak buah Senthil bahwa Anbu yang telah menikam Senthil. Dan diketahui selama ini, Chandra lah yang ada di balik pecahnya hubungan antara Guna dan Senthil. Dan dia menikahi Guna hanya untuk balas dendam pada mereka. Chandra juga menggunakan Anbu untuk alat balas dendamnya. Anbu diserang oleh beberapa anak buah Senthil, tapi dia berhasil melawan. Anak buah Chandra menawarkan perlindungan, tapi dia menolak dan akan menghadapi anak buah Senthil. Di tempatnya, dia telah menunggu anak buah Senthil. Perkelahian dan kejar-kejaran terjadi antara Anbu dan anak buah Senthil. Pada akhirnya, Anbu berhasil melawan semua anak buah Senthil. Dia datang pada Guna dan berusaha memperikatkannya untuk pergi dari sini dan jangan mengusir desanya lagi. Diam-diam, Chandra memberikan rumahnya dengan Rajan dulu pada Anbu, dan film pun selesai. Wow! Bagi teman-teman yang suka film action dan juga gangster, film ini sangat cocok untuk ditonton. Teman-teman wajib menonton film ini secara langsung. Oke, sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Sebelumnya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.